Hai semua, di sini saya akan membuat ataupun mempraktekkan cara penggunaan Microsoft Visual Studio tahun 2010, yaitu dengan membuat sebuah project sistem penggajian karyawan. Nah, hal pertama yang akan kita lakukan yaitu klik New Project pada tampilan Microsoft Visual Studio. Terus, kita buat judul ataupun file folder dari tugas kita. Nah, di sini telah ditampilkan form yang akan kita gunakan. Nah, di sini kita rapikan dulu form yang akan kita gunakan ataupun sesuaikan ukurannya dengan form ataupun desain yang kita inginkan. Setelah itu, kita ubah formnya menjadi judul dari project kita, yaitu di sini saya membuat sistem penggajian karyawan. Nah, setelah itu, saya akan membuat desain ataupun merancang form yang akan saya gunakan dalam sistem penggajian karyawan. Nah, untuk membuat desainnya, saya mengambil toolbox-nya sesuai dengan kebutuhan dalam form sistem penggajian karyawan. Nah, di sini kan saya sudah siap mendesain. Nah, di sini saya menjelaskan beberapa toolbox yang saya gunakan. Nah, yang pertama adalah label. Label ini berisi tentang keterangan, di mana pada label yang kita ubah adalah bagian teks. Di sini saya akan mengubah seluruh label sesuai dengan ketentuan ataupun yang saya desain sesuai dengan form saya.
toolbox yang selanjutnya saya gunakan itu ada combo box dan juga text box. Nah, yang merupakan combo box adalah ini, dimana ada tanda bawah ke bawah. Combo box merupakan pilihan ataupun informasi dari keterangan label yang berisi drop down. Nah, yang kedua adalah text box. Text box sama kegunaannya dengan combo box, yaitu merupakan informasi dari keterangan. Nah, pada combo box dan text box yang kita ubah adalah name, dimana saat nanti kita membuat codingan ataupun program untuk menjalankannya, kita dapat memanggil sesuai dengan nama yang sudah kita buat pada text box dan combo box. Nama pada combo box maupun text box kita buat sesuai dengan keterangan dari label. Nah, di sini toolbox yang terakhir yang saya gunakan adalah button, di mana button itu berfungsi sebagai proses yang akan dilakukan dalam project tersebut, di mana di sini kita melakukan proses hitung, keluar, ataupun menghapus ataupun mereset dari project tersebut. Pada button yang kita ubah adalah bagian name dan juga text, di mana teksnya untuk berisi keterangannya dan juga name-nya, yaitu di saat kita menggunakan programnya nanti kita dapat memanggil button tersebut. Nah, saat kita sudah selesai mendesain, kita akan masuk ke program ataupun pembuatan codingannya. Nah, yang pertama yaitu dengan ketentuan soal yang saya dapatkan, yaitu buat NIP sebanyak 15 pilihan menggunakan combo box, dan ketika kita pilih salah satu NIP, maka akan ditampilkan nama pegawai, NIK, alamat, email, dan nomor HP. Nah, sekarang yang pertama yang kita lakukan yaitu membuat 15 NIP yang ditampilkan pada combo box pertama. Nah, untuk menampilkan pilihan pada combo box, program atau codingan kita buat di form kita ataupun judul form, yaitu sistem penggajian karyawan. Kita klik 2 kali. Nah, disinilah kita mengedit, yaitu self form load, yaitu mengedit untuk menampilkan combo box. Nah, di sana tadi kita membuat NIP sebanyak 15. Untuk rumusnya yaitu NIP item add. Nah, item adds buka kurung, tanda petik, terus kita ketik apa yang mau kita tambahkan untuk ditampilkan ketika kita klik pada NIP waktu program dijalankan. Untuk cara gampangnya, kita copy paste aja sebanyak 15, nanti kita ubah di bagian nomor ataupun NIP-nya.
Oke, nah sekarang itu masuk ke perintah kedua tadi, yaitu ketika kita pilih salah satu NIP maka akan menampilkan ketentuan dari nama pegawai, NIK, alamat, dan email. Nah, untuk menampilkan itu kita klik 2 kali pada bagian combo box NIP, maka program yang akan kita lakukan ataupun kita edit di NIP selected index change. Oke, setelah siap kita buat programnya, kita coba kita jalankan apakah berhasil. Nah, kita klik NIP, contohnya NIP yang pertama. Nah, di sini otomatis muncul nama, NIK, alamat, email, dan nomor HP. Oke. Untuk ketentuan selanjutnya yaitu bidang. Bidang kita tampilkan menggunakan combo box. Nah, seperti yang tadi, untuk menampilkan combo box, maka programnya kita buat di bagian form. Yaitu bidang, items, add. Oke, di sini sudah siap di bagian bidang. Selanjutnya yaitu jabatan.
Nah, setelah itu di sini juga ada ketentuan bahwasanya ketika kita klik jabatan, maka akan muncul secara otomatis gaji pokok dan tunjangan jabatan. Nah, untuk menampilkan itu, kita buat program codingnya di combo box bagian jabatan, yaitu dengan kita klik 2 kali combo box pada jabatan. Kemudian kita menggunakan rumus if juga, if jabatan dan gaji pokok sama dengan 10 juta. Nah, di sini mari kita coba jalankan. Kita pilih NIP, maka akan muncul nama, nick, alamat, email, dan nomor HP. Bidang sesuai dengan apa yang kita tambahkan tadi pada program. Nah, di sini tadi ketika kita klik jabatan, maka akan muncul gaji pokok dan tunjangan jabatan. Nah, di sini telah muncul berarti berhasil. Selanjutnya ketentuan kita yaitu status. Nah, di sini jika dia menikah ataupun tidak menikah ataupun kita klik bagian status, maka akan muncul di bagian tunjangan keluarga. Nah, sekarang yang perlu kita tambahkan itu adalah status pada bagian form. Nah, untuk selanjutnya, untuk menampilkan bahwa tunjangan dari keluarga, kita klik pada combo box status 2 kali, terus kita buat if status. Maka tunjangan keluarga
Nah, sekarang kembali kita coba. Oke, selanjutnya untuk jumlah anak. Sama dengan program status tadi, ketika kita inputkan jumlah anak, maka akan muncul tunjangan anak. Nah, sekarang yang perlu kita buat itu kita klik 2 kali pada form jumlah anak ataupun combo box jumlah anak. Tapi sebelum itu kita buat dulu atau tambahkan dulu jumlah anak pada form untuk ditampilkan di combo box. Oke, sekarang kita masuk ke bagian combo box jumlah anak. Di sini kita buat untuk menampilkan tunjangan anak, yaitu if jumlah anak mari kita coba jalankan kembali. Nah, sekarang kita masuk di bagian perhitungan untuk menghasilkan uang lembur, yaitu uang lembur sama dengan 50.000 dikali dengan jam lembur. Oke. Selanjutnya yaitu di bagian kehadiran, yaitu if kehadiran Sekarang mari kita coba jalankan. Oke, bahwasanya sudah berhasil. Oke, kita sudah sampai ke bonus kehadiran, dimana ketentuan dari uang makan itu kita buat dari jabatan.
Maka kita kembali ke combo box jabatan. Nah, di sini kita tampilkan bagian uang makan dan juga transportasinya. Jika dia kepala dinas, maka uang makannya adalah 1 juta rupiah. Dan uang transportasinya adalah 1.500.000. Nah, kita edit sampai selanjutnya. Oke, kita sudah buat uang makan dan transportasi. Selanjutnya kita masuk ke bagian BPJS. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian pajak. If total gaji atau sama dengan 10 juta, pajak sama dengan
telah siap semua. Yang terakhir adalah bagian button keluar. Kita buat ini dishwash. Kita coba jalankan. Nah, kita coba semua dari awal. Nip, bidang, jabatan. Oke, telah ditampilkan gaji pokok, tunjangan jabatan, uang makan, dan transportasi. Status, nah, di sini setelah ditampilkan keseluruhan. Nah, kita klik keluar, maka otomatis kita akan keluar dari program tersebut. Sekian yang bisa saya sampaikan ataupun saya kerjakan tentang proyek ataupun sistem penggajian karyawan. Sekian dan terima kasih.